Hari ini kita akan membaca salah satu fabel di buku Geliat Gemilang. Judulnya adalah Saat Pak Jago Sakit. Pagi itu terjadi kegaduhan di seluruh desa bahagia. Suasana desa mendadak kacau. Tuan sapi keluar rumah dengan rasa bingung. Pak kerbau pun demikian. Bibi kambing menengokkan kepalanya dari pintu dapur. Terdengar suara ribut dari dalam rumah ibu bebek. Begitu juga di kediaman Nyonya Angsa. Ada apa ini? Tidak biasanya kita kesiangan. Lihat, matahari sudah mulai tinggi, kata tuan sapi. Kemana Pak Jago? Mengapa tadi pagi ia tidak berkokok? Tanya warga desa yang lain. Sudahlah, ayo kita siap-siap beraktivitas. Walaupun kita semua kesiangan, tapi tetap semangat. Sebelum berangkat kerja, nanti kita lewat rumah Pak Jago. Kita cari tahu kenapa tadi pagi beliau tidak berkokok membangunkan kita. Timpal Pak Kerbau. Semua warga pun kembali ke rumah masing-masing dan bersiap-siap melakukan aktivitas rutinnya. Tampak Bu Kelinci berjalan cepat-cepat mengantarkan anak-anaknya bersekolah. Nyonya Angsa, Bibi Kambing, dan Bu Bebek semua tak kalah repotnya mendampingi anak-anaknya agar segera sampai di sekolah. Setelah mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah, Nyonya Angsa dan Bu Bebek selanjutnya pergi ke pasar berbelanja keperluan sehari-hari. Bu Kelinci dan Bu Kambing akan menengok Pak Jago dan mencari tahu keadaannya. Di rumah Pak Jago sudah ada Tuan Sapi dan Pak Kerbau. Keduanya memanggil-manggil Pak Jago, tidak ada jawaban. Dari dalam rumah berwarna orange itu, pintu pagar tidak terkunci. Mereka bersama-sama masuk ke halaman rumah yang asri itu. Tidak ada tanda-tanda Pak Jago ada di dalam rumah. Pak Kerbau berjalan ke samping rumah. Pandangannya tertuju di pagar samping rumah tempat Pak Jago bertengger setiap hari untuk melaksanakan tugas rutinnya. Tampak Pak Jago masih berdiri di atas pagar. Wajahnya tampak pucat, pandangan matanya sayu. Pak Jago, kenapa masih bertengger di sana? Hari sudah semakin panas. Ayo turun, kita bicara di teras rumah saja, ajak Pak Kerbau. Wajahmu pucat, apa yang dirasakan Pak Jago? Tanya Bibi Kambing. Mereka bersama-sama membantu Pak Jago turun dari atas pagar dan berjalan menuju teras rumah. Pak Jago berusaha menjelaskan keadaannya, tapi tidak terdengar suara yang keluar dari mulutnya. Semua saling memandang dan berusaha memahami apa yang terjadi dengan Pak Jago. Sepertinya Pak Jago sakit tenggorokan yang mengganggu pita suaranya, sehingga beliau tidak bisa berkokok untuk membangunkan kita semua, kata Bu Kelinci. Terlihat Pak Jago mengantuk. Semua memahami keadaan Pak Jago dan mengelakkan untuk beristirahat dulu di dalam rumah. Bibi Kambing, ada yang tahu obatnya untuk Pak Jago supaya suara beliau pulih kembali? Saya dan Pak Kerbau akan minta tolong ke tetangga kita yang tinggal di dekat hutan untuk menggantikan Pak Jago melaksanakan tugasnya, kata Tuan Sapi, supaya kita tidak kesiangan lagi. Iya, saya dan Bibi Kambing akan ke rumah nenek untuk meminta obat yang cocok untuk Pak Jago, jawab Bu Kelinci. Keduanya segera berangkat ke rumah nenek kambing yang terkenal suka meracik jamu bagi warga desa yang memerlukannya. Sesampainya di rumah nenek kambing, keduanya menceritakan keadaan Pak Jago. Nenek kambing paham dan meminta keduanya kembali lagi nanti sore untuk mengambil jamu racikan untuk Pak Jago. Bu Kelinci dan Bibi Kambing pun pulang ke rumah masing-masing. Sore hari, Bibi Kambing mengambil jamu untuk Pak Jago di rumah nenek. Jamu dalam wadah itu masih hangat dan tercium aroma sedap. Kata nenek, jamu racikannya itu terdiri atas jahe, kencur, gula aren, dan beras yang ditumbuk. Jamu ini bisa menghangatkan badan dan memulihkan suara parau seperti yang dialami Pak Jago. Diminum 2 kali, malam dan pagi hari. Bibi Kambing bersama Pak
Tapi Tuan Kerbau dan Bu Kelinci mengantarkan jamu racikan ini untuk Pak Jago. Sesampainya di rumah Pak Jago, jamu itu segera diberikan untuk diminum. Mereka memberitahukan bahwa Pak Jago harus beristirahat dulu. Jamunya harus diminum malam dan pagi hari. Tidak perlu khawatir untuk tugas Pak Jago karena sudah ada yang menggantikan untuk sementara waktu. Keesokan harinya, semua warga desa bahagia, tidak ada yang terlambat bangun. Mereka mendengar suara ayam berkokok walau samar-samar dan diiringi suara cicit. Suara itu terdengar agak jauh karena berasal dari pinggir hutan. Setelah 2 hari, Pak Jago kembali melaksanakan tugasnya berkokok untuk membangunkan warga desa. Gimana suara ayam? Kuku. Ya, seperti itu. Katanya suaranya Pak Jago sudah kembali pulih. Nah, suara lantangnya sudah pulih kembali berkat kedisiplinannya minum jamu racikan nenek sesuai anjuran dan mau beristirahat selama sakit. Semua warga desa bersyukur dan tak lupa berterima kasih kepada tetangga desa yang telah ikut membantu meringankan tugas Pak Jago. Jadi Pak Jago sembuh karena dikasih obat oleh siapa tadi? Bibi kambing minta ke siapa? Yang meracik ramuan jamunya? Oleh nenek kambing. Sehingga suara Pak Jago bisa pulih kembali. Ya, jadi tidak sakit lagi dan Pak Jago bisa bertugas kembali. Sekian.